untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membeberkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Ini kan 24 jam Allah membuka rahmatnya. Nah ini sampai kapan Allah menentukan rahmatnya? Tidak batas saja. Selama dunia belum kiamat, Allah akan menerima taubat hambanya. Hatta tatlu syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Maksudnya sebelum kiamat. Jadi ketika kiamat belum terjadi dan orang bertobat kepada Allah, tobatnya akan diterima. Nah sehingga sehebat apapun orang bertobat kepada Allah, namun ternyata kiamat sudah terjadi, maka mustahil akan diterima oleh Allah yang Maha Esa. Nah kiamat di sini kan ada beberapa macam, di antara kiamat sugro, kiamat yang kecil. Itu yang termasuk kiamat kecil ialah perkara yang dialami oleh keluarga yang anggotanya ada orang yang meninggal dunia, itu kan kiamat kecil. Dan orang yang mengalami kiamat kecil atau meninggal dunia dan dia bertobat kepada Allah, yakin tobatnya tidak akan diterima. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Fir'aun, dia kan bertobat kepada Allah. Apa yang menyebabkan Fir'aun tobat kepada Allah? Karena perkara gaib telah dibukakan oleh Allah kepada Fir'aun. Ini tempat kamu nanti pada hari kiamat. Yakin dia melihat. Maka muncullah kata-kata, ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sesungguhnya aku sekarang kata Fir'aun beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Nabi. Jadi tolak karena perkara gaib sudah diperlihatkan kepada. Nah lalu di dalam hadis nomor 17 disini memberikan penegasan. Rasulullah juga penegasan. Man taba qabla an tatla syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya orang itu, maksudnya kiamat. Mungkinkah matahari akan muncul sebelah barat? Pasti, bukan mungkin. Ketika matahari terbit sebelah barat, orang-orang itu mereka beriman. Dan banyak orang yang beramal soleh. Apa kata Rasulullah? Tidak ada gunanya kata-kata. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya imannya seseorang ketika mereka menyaksikan matahari terbit sebelah barat. Iman mereka sia-sia belaka kata Rasulullah. Oleh karena itu iman seseorang akan ada nilainya ketika dia mengatakan sekarang iman belum muncul tentang kiamat. Sekarang ini baru muncul tentang ciri-ciri atau tanda-tanda itu banyak kalau sekarang. Dan jadi ini hadis nomor 17 memperkuat hadis yang ke-18. Rasulullah kan menganjurkan kepada kita untuk mentauhidkan kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan sadarnya lakinu ma
mautakum la ilaha illallah. Talqin karena kata Rasulullah. Maukah orang yang sedang mengalami maut di antara kalian? Belum sakarat tuh. Belum. Mentalkinkan dengan kalimat apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut saat menjelang wafatnya dan dia belum memasuki sakarat, maka Rasul memberikan jaminan dakhala jannah, dia masuk ke dalam. Nah ini saya. Nah ini saya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan. Ajarkanlah itu. Karena ada persamaan antara talqin dengan taklim. Talqin mengajarkan, taklim pun mengajarkan. Itu kalau talqin mengajarkan kalimat yang khusus kepada orang yang sedang mengalami detik-detik kematian. Kemudian juga kurikulumnya hanya satu, la ilaha illallah. Disampaikan secara bergantian. Sampai dia mengucapkan kalimat yang sama. Ini namanya majlis talqin. Nah sekarang taklim, majlis taklim yang menyampaikan seorang, yang mendengarkan saja. Apa kurikulumnya? Ya rupa-rupa, yang apa? Mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini contohnya majlis taklim, bukan majlis taklim. Ya beda kalau bapak ngagorer semuanya. Saya la ilaha illallah, saya. Baru nyarane beri salam ngagorer di masjid. Saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka namanya apa? Majlis talqin namanya. Kenapa Nabi menyuruh kepada kita untuk mentalqinkan orang yang mengalami sakaratul maut? Di dalam Abu Dawud dijelaskan seperti ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, surga bagiannya. Jadi kalau bapak punya kerabat orang tua sedang mengalami koma dan kita mentalqinkan, dia mengucapkan kalimat tauhid, itu hadiah yang besar dari bapak kepada orang tua yang tadi. Besar itu hadiah yang besar. Itulah kado yang terbaik. Kado yang diberikan oleh seorang anak membimbing orang tuanya agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kau nyuruh ke batu, dia meminta ke Pak Ustaz. Pak Ustaz, dia waktu sudah penonton-nonton selanjutnya. Nah, ibadah kamarangan, mau bisa balik nama, innalillahi wa inna. Balik nama, silakan. Sampai dia rela nyuruh kepada orang itu mentalqinkan orang tuanya. Mereka mereka budak-budaknya. Apa jawaban dari mereka? Pada dama, dama naon. Dama naon Pak Sayudin?
Pak Ustaz, kalau Ustaz, kita ayah nakal di kantor. Ayah janjian seorang rekan kerja di situ, tega dengan kebaparan ke rumah. Beda ya. Orang yang mentalkinkan anak kepada orang tuanya dengan orang lain kepada orang itu beda. Dan sama. Apalagi kepada bapaknya meninggal dunia, anu ngagali kuburan anaknya, anu ngagotong anaknya, anu mandian anaknya, itu kamu yang hebat bagi orang tua. Ia mudah tersibuk ketika bapaknya wafat, kapan? Ketika bagaimana? Ketika mentakdirkan nyuruh kepada orang lain. Kemudian ketika wafat dimandikan nyuruh kepada orang lain. Ketika mengkafani nyuruh kepada orang lain. Ketika sholat siapa imamnya? Orang lain imamnya. Apa yang budaknya? Kernarium pada bibir hitung harta peninggalan masanya. Adakah yang seperti itu? Ada. Biasa tidak pun orang tanya, tak mana tidak pun orang. Pak Ustaz mana yang waktu sebenarnya bisa mungkin bantu saya. Tahun itu pun bapak tersepuat. Oh itu. Kalau di tangkiman, dari akan mereka mana? Adi ayah janji setengah sana di kantor. Karena itu ke mana? Kami berdamai. Padahal banyak dunia yang kita cari kan bukan ditinggal. Tapi waktu dia sempat mementakkan orang tuanya, itu hadiah yang penting. Nah, kaitan dengan hadis yang sedang kita bahas. Bagaimana statusnya, Pak? Ini orang ditakdirkan oleh kita. Apakah ini orang sudah mengalami sakaratul maut atau belum? Kita kan tidak mengetahui. Apakah orang ini sudah masuk ke detik-detik kematiannya sehingga itu yang ditanyakan kepadanya? Kita kan tidak mengetahui. Karena seandainya orang ini toh dibuka ku Allah kepada yang gaib, ada maka buka, dia tetap ente nanti ke malaikat. Tapi yang ternyata kalau yang gaib dibukakan bagi dia, maka bagi orang ini ketika dia bertobat berucap kalimat tauhid tidak mungkin sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Perkara yang sudah dibukakan oleh Allah. Oleh karena itu dalam hadis ini yang benar. Lo yang ini ya. Wa an Abi Rahmani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab bin Umar maksudnya. Semoga Allah ridho kepadanya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi beliau bersabda. Inna Allaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yuqdir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Kan dia kan sirok. Malah digorgir kata Ustaz. Oh Pak, siapa yang tahu Pak bahwa orang ini nyawanya sedih? Ayat apa tuh ayat? Ayat apa? Hanya tugas kita melaksanakan perintah Rasul dengan orang yang tadi. Bukan urusan kalian gitu kan Pak ya. Apakah ruh orang yang bersangkutan
pas di dia, atau masih kena di bawah, atau mau keluar. Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya lakino mau tampilkan kata. Karena besar harapan apabila orang yang sedang mengalami detik-detik mati dan kita mengucapkan kalimat tauhid, apa kata Rasulullah? Dakhala jannah, surga bagian yang pertama. Nah itu tanya, di tobat itu akan diterima selama ruhnya belum ada di kerongkongan. Namun tugas kita apabila ada keluarga atau kerabat tetangga yang sudah repot penyakitnya dan kita diminta untuk mentaklifkan, dan kita laksanakan. Sok takinan. Ya tentu yang kita harapkan ketika kita mentaklifkan dia, ruh yang bersangkutan masih dibuat kerongkongan. Tapi tarik kalimat. Itu senang orang yakin keluar waktu buku sirana buka resek. Nampak di buku resek kepalanya sekarang kalau saya kena rumah keluar bisa ketahan kepala itu udah belum kita lihat. Tahun belum kita lihat bisa. Seluruh liang deh rongku buka resek gebrik di dalam loncat terus kan resek yang paling cari ruh. Apakah seperti itu? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Orientalis banyak yang berangkat ke Timur Tengah untuk belajar Islam. Tujuan mereka belajar Quran, Islam dipelajari bukan untuk diimani, tapi untuk apa? Dicari kelemahan Islam di mana. Ketika mereka membaca firman Allah, itu mereka bisa baca Al-Quran, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Muhammad, mereka nanya kepada kamu tentang ruh, jawablah, ruh merupakan urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Al-Quran. Tidaklah aku berikan ilmu kepadamu hanya sedikit, kata Al-Quran. Nah, karena sombongnya mereka mengatakan kami bisa membuktikan, kami bukan orang-orang yang bodoh, kata mereka. Benarkah itu merupakan urusan Tuhannya Muhammad? Tidak, kata mereka. Kita bisa mengurus, katanya. Ya mereka membuktikan, kan? Mereka ingin membuktikan bagaimana hakikat ruh yang sebenarnya. Kata mereka, bisa kami membuktikan. Kemudian itu para ahli mereka membuat semacam pasang, bukan pasang peti mati. Peti mati yang terbuat dari kaca transparan yang luar biasa. Dan peti ini diduga bisa menampung 2 orang. Beres peti dibikin, kemudian dipasang monitor di berbagai macam penjuru, dihubungkan ke layar monitor karena satu monitor. Kemudian ada orang yang siap untuk mengorbankan nyawanya demi sebuah penelitian. Yang satu dibaringkan dan sudah menjadi jenazah. Yang satu lagi masih akan hidup. Dan dia siap untuk mengorbankan jiwanya demi penelitian, katanya. Jenazah digolekkan, orang yang hidup juga mereka berbaring. Kemudian pakai ditutup rapat-rapat, otomatis kan oksigen tidak ada. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ternyata monitor memunculkan berita bahwa orang yang satu lagi sudah meninggal dunia. Kapan harus
Ya, itu keluar dari orang yang berhidup bakal kelebekan dan terpeti. Kalau betul mereka punya agama itu, betul betapa bodohnya mereka itu kan. Kata guru saya di pesantren, bukannya itu guru ya Pak. Itu mereka punya anggapan, ketika ini orang yang masih hidup dibaringkan di alam peti bersama satu mayit, dan mereka punya asumsi ketika ditutup rapat oksigen pun tidak ada, dia kan meninggal dunia, ruhnya akan keluar. Ketika ruh keluar tentu akan terpotret oleh monitor, oleh kamera yang diberi desain begitu canggih. Ternyata tak bisa memotret. Ya beda dengan CCTV yang dipasang di halaman rumah kita, di jalan perkomprekan, ayah jelema anu mau motor kan kadang kok CCTV. Tapi ketika ruh keluar, makanya kata Allah, ya aluna ka amiruh kul arum bi amirobni Muhammad, mereka tentang jawablah, ruh merupakan urusan kami kata Allah. Tapi karena kesombongan mereka ingin mencoba, tapi ternyata tidak berhasil. Apa yang dinamakan? Mereka bersujud dan mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah keislaman mereka berangkat dari ilmu yang mereka dapatkan. Yakin Quran bukan merupakan ucapan Muhammad, tapi Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Al-Baqarah menyatakan begini. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa lam taqalu wa lam taqalu fatakuna. Nah ini si Orientalnya betul berangkat dari Jerman, dari Inggris, dari Belanda. Kemana? Ke Timur Tengah Pak. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Apa tujuannya? Mencari kelemahan Islam. Dapatkah mereka? Tidak menemukan. Mereka mencoba menyusun kalimat demi kalimat, baik demi baik. Tujuannya apa? Untuk menyaingi isi Al-Quran. Mereka merenung, teringat kepada firman Allah yang berkuasa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kalian ragu terhadap apa yang telah kami berikan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Coba datangkan satu surat yang sebanding dengan Al-Quran. Sok ajak CSS kalian, ajak kalian semuanya. Fa'ilam ta'alu walam ta'alu, kalian tidak mungkin bisa mengertikan dan jadi bisa kalau fatakun, takutlah dengan Tuhan. Yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang perlu diskusikan, saya persilakan kepada Bapak yang punya pertanyaan. Alhamdulillah, jemaah bayan sama-sama Allah di malam ini kita bertemu lagi dalam kajian tauhid bab yang keempat. Tapi sebelumnya saya mau ini mengabarkan ya, keluarga kita waktu sedang sehat ya. Jadi beliau mohon doanya, mudah-mudahan beliau sudah berubah dan keamanan. Jadi malam kita begitu ya, jadi kalau beliau di batas KPR ya, sulit
kecil ya. Sekarang sudah kata saya mudah-mudahan segera bisa pulih. Sekali lagi doanya. Tapi kalau untuk tenaga beliau sehat ya kan, ini aja dalam kondisi akhirnya terpaksa. Nah, silakan kemudian disampaikan oleh Pak Ustaz terkait dengan hadis nomor 19 ya. Kalau nggak ada yang akan ditanyakan, silakan. Boleh terlibat. Untuk ini di luar tema ya, terkait dengan kaum tasuman dan semua nilai yang berhasil karena ini zaman medsos ini ya banyak yang berfatwa sehingga banyak kesimpulannya katanya katakan itu puasa di bulan Ramadan itu yang lebih utama adalah 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11. Alasannya karena tanggal 9 tanggal itu tidak sama menurut mereka. Ada yang bilang hari ini tanggal 10, ada yang juga tanggal 9. Dengan itu maka yang paling utama itu tahunnya 3 hari. Dan ada juga yang berfatwa bahwa tahun 2 hari itu tidak mesti tanggal 9 dan 10, boleh tanggal 10 dan tanggal 11. Karena tanggal 11 juga ada hadisnya masih berwajib. Nah, mohon penjelasannya apakah memang demikian bahwa ada klasifikasi yang paling bagus itu 3 hari untuk menghindari salah. Yang kedua 2 hari yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Yang ketiga yang paling bawah tanggal 10. Itu mohon penjelasannya. Begini terkait dengan tahun Asyura yang kita sudah mengenal bahwa Taswa itu adalah katanya ada ayah orang boleh usaha sabar harta itu yang ada tahun tanggal 10 bulan Muharram, maka disebut Asyura. Kalau muncul tanggal 11 ya bukan Taswa Asyura, tapi Ihda Asyana. Loh, kenapa sampai 3 hari untuk menghilangkan keraguan? Itu bukan menghilangkan, semakin kuat raguan. Saking raguan. Orang yang punya pikiran seperti itu, ketika dia masuk satu Syawal berbeda, dia milih aman. Setia lebaran teh bersalasa, setia beremu. Bisa tak dihilangkan keraguan dengan syarat lebaran telepon? Paham nggak? Sesuatu muncul keraguan dalam urusan ibadah, ada penggantinya, tapi belum pakai dalil. Apa contohnya? Kata Rasulullah, apabila kalian ragu dalam sholat tentang jumlah rakaat, maka pilihlah yang lebih ringan jumlahnya dan nanti sempurnakan dengan sujud sahwi. Katakan ayat dalil. Nah, sekarang orang ragu antara salapan dan 10.
muncul pikiran tentang sebenarnya ayat kedaliunan. Kan tanya, itu kan merupakan perkara yang diada-adakan oleh pencerama kata padilaman dengan eksos. Itu bukan merupakan cara menghilangkan keraguan, tapi semakin nyata ragu orang mustahil. Nah sekarang sikap kita begini. Salatan 10 Muharram di tahun sekarang memang ada perbedaan. Kata yang ini jatuhnya adalah Kamis Jumat. Kata yang ini Rabu Kamis Selatan. Ya hematnya tidak perlu ragu. Kita yang lebih meyakinkan. Kalau kita yakin kepada kubu yang ini yang menyatakan Rabu Kamis, udah pakai anu eta, tong nombor itu. Atau kita yakin anu ieu Kamis Jumat, pakai ini, tong nombor itu. Itu sudah menghilangkan keraguan, maka dipakai dua nana. Itu kan semakin riweuh gitu kan. Nah, jadi itu kan merupakan bagian dari cara menuntaskan masalah, nambah masalah. Yang lain kan dengan salah satu lembaga di kita penggadaian masalah masalah tanpa masalah kan penggadaian itu nya penggadaian itu sebenarnya ayah mau gitu Pegadaian sama masalah urusan ibadah itu bisa dikira-kira. Jadi itu saum dengan rasa berat itu apa alasannya teh untuk menghilangkan keraguan, itu tidak masuk syariat ya. Menghilangkan keraguan dengan cara melakukan kegiatan harus banyak, harus pakai dalil. Contoh yang tadi kan sahih, ada dalil ini caranya terus. Kalau itu kan benar salah. Maka buat kita tentukan mana yang yakin kata kita. Oh iya yang yakin mah. Rabu izin tadi atas pegangan eta. Ulah kagak lupa batu pula. Atau anu itu yakin nanti anu iya ya kemudian Jumat. So kalimatkan anu eta. Ulah kagak lupa iya. Tong mentur kabatur, udah sadar pegang oleh kita manusia seperti terus apa muka dua nanti? Sudah terjawab ya? Tuh ayatnya silakan mulai. Tobat namun tidak diterima sudah ada. Hanya secara kontekstualnya jelas tidak diterima. Kenapa? Kalau diterima ya dia tidak akan masuk kepada neraka begitu lamanya. Masa tobat apa diterima tapi disiksa oleh Allah? Kan tidak. Ciri orang yang tobatnya Allah terima, kan dia tidak akan mengalami azab dalam api neraka. Apabila tobatnya diterima. Bahkan kalau kita membalikan pertanyaan, adakah dalam Al-Quran penjelasan untuk Fir'aun masuk ke dalam surga? Ada nggak dalam Quran? Surat apa, ayat yang keberapa, bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan itu masuk ke dalam surga? Ayat yang ada apa? Neraka. Berarti tobatnya tidak diterima. Begitu? Dan begitu tidak ada penjelasan bahwa manusia terima atau tidak. Tidak berarti bahwa tolak. Kalau tobat seseorang diterima oleh Allah, dia tidak mungkin masuk ke neraka. Tidak mungkin. Ada yang menyatakan bahwa Fir'aun itu di neraka.
Gimana Pak Prof? Ada secara seksual atau bahwa film itu ada di mana? Ada, lihat di dalam Quran. Misalnya kita melihat ya, di dalam Quran surat An-Najm, kemudian As-Su'ara, kemudian surat Toha. Kita tuh baca secara utuh tentang sejarah Quran. Di dalamnya akan tersurat, bahkan terjatuh lebih banyak itu Fir'aun termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Misalnya di dalam Quran surat apa ya? Kemarin itu yang saya bahas, lupa lagi surat. Sebuah HP, dengan HP ada surat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad wal fajri a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin asri wa syaf'i wa laylin idza yasri fi dzalika qasamul alam taro kaifa ta'ala rabbuka bi'ad iromadatil iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sarabiwa wa fir'auna bil autan alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru bihal fasad fasoba alaihim rabbuka sawta. Itu kan siksa. Berapa riwayat baca terjemahannya surat Al-Fatihah. Ala dari kalimat alam taro kaifa rabbuka di rumah datil iman yang ada kata-kata kauman. Ada? Surat Fajar, Ada? Jadi menunjukkan bahwa ketika kita mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, diterima kalau tidak diterima oleh Allah. Buktinya apa? Yang tadi surat Al-Fajr Pak Faridwan tentang Fir'aun ayat berapa? Ambil anu dia dibaca aja sebatas wa fir'auna bil autad alladzina tagaw bil bilad fa'asaru bihal fasad. Nah, apa endingnya? Fasoba alaihim rabbuka sawta anda. Maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka seperti azab yang sangat luar biasa. Itu merupakan gambaran siksa dalam api neraka. Di dunia ditenggelamkan, diazab di neraka. Itulah mana sawta azab kata yang tadi. Begitu Pak Prof. Ada lagi? Kalau pemahaman saya soal seperti azab, yaitu itu adalah azab yang ditimpakan di dunia, bukan di akhirat. Itu pemahaman Pak Prof. Ya, karena tidak disebutkan itu karena perbuatannya ya pasal. Kemudian karena itu mendapatkan seperti azab karena perbuatannya. Tapi kemudian terakhir film itu korban itu tidak diceritakan apakah kemudian terima atau tidak. Ya, saya kan udah jawab tadi, nggak diterima. Dengan alasan apa? Kalau tobat tidak diterima, tidak mungkin dia akan berdampak kepada murka dari Allah. Itu sauto azab itu ada dua. Mufasir tidak salah pendapat. Ada dua. Yang pertama di dunia ditenggelamkan,
yang kerdiajak di neraka itulah mana seperti ada sabto ada disebutnya. Dia bukan sebatas di dunia, tapi dua tempat. Darul dunia diturunkan di lautan, darul akhirah dimasukkan ke dalam api neraka. Karena kalaulah itu tobatnya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa, tentu dia tidak akan mendapatkan siksa dia dalam api neraka nanti. Kalau tobatnya diterima oleh Allah. Jadi untuk memahami atau menafsirkan Al-Quran itu, jangan sekali-kali menomorsatukan tentang pola pikir kita secara itu. Dukung dengan beberapa komentar daripada mufassir, bagaimana menurut imam ini, bagaimana imam ini dan imam yang berikutnya. Atau mereka menafsirkan didukung dengan berbagai macam pendekatan kebahasaan, kemudian pendekatan sejarah dan yang lain. Sementara kita kan hanya menggunakan apa saja bacaan yang disimpulkan oleh kita. Jadi belum lengkap kalau kita menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan kekuatan pola pikir kita tanpa dibantu disiplin ilmu yang lain. Begitu Pak. Ada lagi di dalam Al-Quran ini yang di surat An-Najiyah yang menyampaikan langsung ada di akhirat dan saat dunia mau sudah terjadi. Waqadahu nakarara wal ula itu kan sudah disanakan jadi maka Allah hukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan dunia. Jelas Prof dikatakan bahwa menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan dunia. Ini yang kalau Prof tadi meragukan ya, ini jelas yang anaknya ayat 24 Prof. Fir'aun kan ngomong begini, Ana Rabbukumul Aku Tuhan kalian yang paling tinggi di Fir'aun. Allah kan merespon, Fa'aqadallahu nakalal akhirah. Terus kemana? Wa'ula inna bidalika la'in rota liman yafsa. Di Fir'aun itu kata surat yang tadi, An-Najiyah itu justru mendapat hukuman di dua tempat, dunia dan di akhirat. Di akhirat kan tentu namanya apa? Yang neraka namanya. Kalau di dunia ya lupa di dunia. Yang pokok merupakan hukuman dari Allah. Begitu. Boleh saya? Ya silakan. Kalau misalnya orang memaafkan, tapi tetap saja dia itu dihukum. Walaupun dia dimaafkan, tetap karena dia sudah sayang, tetap dihukum. Seperti yang saya tanyakan, apakah obatnya Fir'aun itu diterima Allah itu tidak ada pernyataan. Iya. Bahwa kemudian disiksa itu ya orang pun juga disiksa nanti kemudian mungkin seperti siapa ya Abu Thalib itu juga masuk neraka juga, tapi kemudian mungkin nanti ada masuk surga. Itu juga Fir'aun. Jadi yang saya tanyakan apakah diterima atau enggak? Bisa saja diterima, tapi karena dia jalan telur gitu, dia tetap aja diterima. Ya kalau Prof punya anggapan tobatkan diterima, yaitu atau diterima dia itu tidak akan rugi. Fir'aun bertobat diterima oleh Allah, kata siapa? Kata Allah. Bukan, maksudnya tidak ada penjelasan apakah dia diterima atau tidak. Begini Pak Prof ya. Kita itu kata Quran, kalian merupakan orang-orang yang berakal. Fir'aun bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah. Kalau diterima, tidak mungkin ada kalimat yang tadi. Tidak mungkin. Kalimat yang mana? Di dunia mendapat siksa, di akhirat dapat hukuman. Tidak mungkin ayat itu. Kalau tobatnya diterima oleh Allah. Itu kan seperti permainan, mau diterima tapi kenapa disalahkan? Kalau begini saya memberikan analogi begini. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul aku telah berzina.
Kata Nabi, kamu pulang. Dia balik lagi. Setelah berzina, kata Nabi, kamu pulang. Kamu gila nggak, kata Nabi? Dia datang lagi sampai ketiga kali, Pak. Ya Rasul, aku telah berzina. Benarkah kamu berzina? Benar, kata orang yang tanya. Apakah seperti benang yang masuk ke lubang jarum? Iya, kata orang yang tanya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, azablah dia sampai dia meninggal dunia. Maka mereka melakukannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah rajam yang dia terima ketika meninggal dunia akan bebaskan hukuman nanti pada hari kiamat? Apa kata Nabi? Fahasbuhu ilallah. Perhitungannya terserah kepada Allah. Nah, ini tidak bisa berargumentasi yang mudah mungkin tidak, tapi Nabi langsung menyatakan kalimat fahasbuhu ilallah. Perhitungannya terserah kepada Allah yang berkuasa. Nah, kembali kepada Fir'aun, obatnya itu apakah diterima atau tidak diterima? Muncul sekarang asumsi mungkin diterima. Kalau saya yakin tidak diterima, bukan mungkin. Saya yakin diterima obat Fir'aun. Dasarnya apa? Banyak ayat yang mengatakan itu Fir'aun termasuk orang yang celaka. Masa orang yang tobat diterima sakit celaka? Ditambah dengan yang tadi mendapat siksa di hukuman di akhirat. Itu merupakan salah satu gambaran bahwa tobatnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita pahami, tidak mungkin neraka yang dihuni oleh orang seperti maka kosong, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nabi memberikan penjelasan, itu ada beberapa neraka akan kosong jadi penghuni bagi siapa? Bagi umat Islam yang meninggalkan kewajiban dan melaksanakannya diharamkan. Maka ini neraka akan masuk kekosongan nanti. Nah, sementara orang yang muslim, mereka tidak punya syahadat dalam dirinya, tidak mungkin mereka kita akan kena surga, tidak mungkin. Khalidina fiha, mereka langgeng di dalamnya. Adapun umat Islam amun tanah sholat, umat Islam osok mau, umat Islam osok berjudi, umat Islam suka berzina, umat Islam tidak pernah berzakat, tidak pernah ibadah sholat, tapi dia punya kalimat la ilaha illallah, maka yakin dia akan masuk ke neraka, tapi ada ujungnya nanti akan tinggal di dalam surga. Banyak hadis yang mengatakan seperti itu. Itu bukan pendapat saya, itu merupakan isi dari beberapa keterangan yang Nabi sampaikan. Artinya orang-orang yang syirik tidak mungkin mereka pindah tempat, tapi umat Islam pelaku kemaksiatan ada harapan pindah tempat. Apa dipindahkannya? Terserah kepada Allah. Begitu ya. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain? Kalau tidak ada, jam 9:20 ya. Jemaah yang sama-sama dari bawah kita telah kajian terkait dengan berdua dari kita begitu ini tentang coba. Mudah-mudahan ini yang telah kita dapat kalau ini yang bermanfaat, dan kita juga bisa menyampaikan kepada keluarga kita supaya kita mendapatkan yang dilakukan oleh kita, dan bisa mengungkap saudara-saudara kita. Terima kasih Ustaz, kita moderator. Kita sudahi kajian ini kepada segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekarang ya. Jadi ini kepada aku. Ya, kata dia. Oh, jangan. Kau kan itu menanam ya. Saya menanam jadi juga.